Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Soela Putri. Saya dari Prodi PAI Unit B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas MK Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Pak Ilham. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian kias, syarat dan rukun kias, macam-macam kias, serta dalil kehujahannya. Yang pertama ada pengertian kias. Menurut bahasa, kias berarti menyamakan atau mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Para ahli usul fikih merumuskan kias dengan menyamakan atau mengukur sesuatu kejadian yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran maupun di hadis. Namun hukum kejadiannya itu ada di dalam hadis dan sunnah berdasarkan ilat hukumnya. Secara istilah, kias juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya di dalam nas dengan yang sudah ada hukumnya di dalam nas. Karena prinsip kias tersebut adalah persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama. Azas kias adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sifat dan sebab dan sifatnya. Apabila pendekatan tersebut menemukan titik persamaan, maka konsekuensi hukumnya harus pula sama dengan hukum yang ditetapkan. Jadi, proses pengkiasan ini bukan proses untuk mengubah suatu hukum yang ada di dalam nas Al-Quran tersebut, namun mencari hukum baru dengan berpegang juga kepada Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, kita masuk kepada pembahasan tentang rukun kias. Rukun kias terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aslun, yang kedua far'un, yang ketiga ilat, yang keempat hukum. Jadi yang dimaksud oleh aslun ini adalah sebuah pokok yang diambil dari persamaan atau sesuatu yang sudah ada nasnya hukumnya di dalam Al-Quran. Jadi aslun ini adalah hukum pokoknya, hukum yang udah ada di dalam Al-Quran tersebut yang nanti akan dikiaskan. Yang kedua ada far'un. Far'un ini adalah hukum cabang. Hukum cabang inilah yang akan dikiaskan tersebut. Yang ketiga ada ilat. Ilat ini adalah sifat dasar yang dijadikan untuk persamaan antara hukum aslun tadi, hukum asal ataupun hukum pokok dengan hukum far'un maupun hukum cabang atau hukum yang akan dikiaskan. Ketiga ada hukum. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengkiaskan sesuatu dengan rukun-rukun tersebut. Jadi saya akan memberikan satu contoh kias berdasarkan dengan rukun kias tersebut. Yang pertama ada aslun. Aslun ini merupakan hukum pokok yang diambil dari persamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Aslun kita contohin arak. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa segala minuman yang memabukkan adalah haram. Kemudian pada far'unnya, permasalahannya itu ada sabu-sabu atau ganja atau narkoba. Mengapa dikiaskan sabu-sabu atau ganja atau narkoba? Karena ada ilatnya. Ilat ini sama dengan arak. Apa ilat dari sabu-sabu atau ganja maupun arak? Yaitu memabukkan dan menghilangkan akal. Maka far'un ini hukumnya haram karena diambil dari hukum aslun ini. Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Nah, jadi seperti itulah kira-kira istinbat ulama mujtahid tentang kias tersebut. Mereka mengambil, tidak mengubah suatu hukum, namun mereka mengambil hukum yang ada di dalam nasnya berdasarkan ilatnya. Yang ketiga, kita masuk pada pembahasan macam-macam kias. Kias berdasarkan segi kekuatan ilat hukumnya. Yang pertama ada kias aulawi, yang kedua ada kias musawi. Yang pertama kita akan masuk ke pembahasan kias aulawi. Pengertian kias aulawi adalah kias yang ilatnya mewajibkan adanya sebuah hukum. Hukum tersebut disamakan atau cabang yang memiliki kekuatan hukum lebih utama daripada
tempat yang menyamakan atau ashal. Jadi qiyas aulawi ini adalah hukum yang dimana hukum far'unnya ataupun hukum yang akan dikiaskan ataupun hukum cabangnya lebih kuat daripada hukum asalnya. Contohnya seperti mengatakan kata buset dan kepada orang tua. Tidak hanya itu, kata-kata yang lain yang kurang pantas, maka hukumnya adalah haram. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Al-Isra ayat 23, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada ketuanya perkataan Jadi kesimpulan dari qiyas aulawi ini adalah di mana hukum cabangnya itu lebih kuat daripada hukum aslunya ataupun hukum pokoknya. Yang kedua ada qiyas musawi. Qiyas musawi adalah qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya sesuatu hukum yang sama di antara hukum yang ada pada asal serta hukum yang ada pada furu atau cabang. Jadi qiyas musawi ini adalah kesamaan hukum. Ini hukum asalnya, hukum pokoknya, dan ini hukum far'unnya atau hukum cabangnya. Tidak ada yang lebih kuat di antara kedua ini pada qiyas musawi, harus sama. Contohnya seperti haram hukumnya memakan harta anak yatim. Itu juga sesuai dengan firman Allah yang ada pada Quran surah An-Nisa ayat 10. Jadi sejajar qiyas musawi ini adalah kesejajaran di antara hukum asalnya maupun hukum pokoknya, antara hukum far'unnya maupun hukum cabangnya. Yang kedua, kita akan masuk ke pembahasan macam-macam ilat berdasarkan segi kejelasan ilat hukumnya. Yang pertama ada qiyas jali dan yang kedua ada qiyas khafi. Qiyas jali adalah qiyas yang ilatnya ditegaskan oleh nas bersamaan. Nah, dengan penetapan hukum asal atau ilatnya tidak ditegaskan oleh nas, tetapi bisa dipastikan bahwa tidak ada sebuah pengaruh dari perbedaan antara asal dan far'un tersebut. Jadi qiyas jali ini yang ilatnya tuh enggak berpengaruh sama asal ataupun far'un. Contohnya seorang musafir perempuan dan laki-laki yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat ketika di dalam perjalanan, sekalipun di antara keduanya memiliki perbedaan, yaitu perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak akan memengaruhi kebolehan dalam mengqasarkan sholat, sebab ilatnya itu sama-sama di dalam perjalanan. Yang kedua ada qiyas khafi. Qiyas khafi yaitu jenis qiyas yang ilatnya suatu persoalan diambil dari ilat masalah pokok ataupun ashal. Jadi jika hukum asal atau hukum persoalan utamanya adalah haram, maka persoalan yang menjadi cabang ataupun far'un tersebut juga haram. Begitu juga sebaliknya, jika masalah far'un tersebut haram, maka far'un tersebut juga haram. Salah satu contoh qiyas khafi tersebut adalah hukum membunuh manusia baik dengan benda ringan maupun benda berat. Jadi di mana hukum keduanya adalah haram atau dilarang, sebab ilatnya itu membunuh. Sebab ilatnya itu membunuh adalah kejahatan sekaligus dosa karena mendahului kehendak Allah dalam menentukan umur makhluk hidupnya. Pada pembahasan selanjutnya kita masuk kepada dasar-dasar kehujahannya qiyas. Kehujahannya qiyas itu ada 4 dasarnya. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu atsar sahabat, yang keempat itu ada logika. Dalam Al-Quran sudah tentu, seperti yang kita sudah jelaskan di awal tadi, bahwa qiyas ini adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sudah ada nas hukumnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tersebut. Ada juga Quran yang menjelaskan tentang qiyas itu disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya,
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini menjadi dasar hukum qiyas karena kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu bingung tentang hukum sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah itu Al-Quran, dan kepada Rasulnya itu Al-Hadis. Kemudian yang kedua ada hadis, yang ketiga ada asar sahabat. Asar sahabat seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, putuskanlah hukum berdasarkan kitab Allah. Bila kamu tidak menemukannya, maka putuskanlah berdasarkan sunnah Rasulullah maupun hadis tersebut. Jika kamu tidak juga memperoleh yang ada di dalam sunnah, berijtihadlah dengan menggunakan ra'yu. Ra'yu itu bisa ditafsirkan oleh para muhandisin itu adalah kias kayak gitu, karena ra'yu ini pikiran, logika. Kemudian yang keempat ada pikiran. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi, maka gunakanlah ra'yu. Ra'yu tersebut adalah orang-orang yang paham tentang agama-agama Islam ataupun hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tersebut ataupun hadis. Kemudian kesimpulan dari makalah saya yaitu qiyas merupakan persamaan hukum yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran kepada yang ada nasnya di dalam Al-Quran dengan mengikuti ilat atau persamaan hukumnya. Jadi qiyas ini bukan untuk merubah suatu hukum, namun membentuk hukum baru karena adanya persamaan ilat tersebut. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.